Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua Web Programming 3. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan tampilan katalog buku dan detail buku. Ya, jadi nanti kita akan buat view serta beberapa coding penunjang yang akan digunakan sebagai pembuatan tampilan katalog dan detailnya. Silahkan kalian buka modul pembelajarannya di pertemuan kedua. Nah, di sini nanti kita akan buat beberapa view serta controller ya yang menunjang untuk pembuatan katalog dan detail. Hasil akhirnya yang mana nanti ketika URL pustaka booking dijalankan nanti akan tampil seperti ini katalognya ya, kurang lebihnya. Kemudian di sini nanti ada tombol detail. Ketika diklik nanti akan tampil pendetailan dari buku tersebut ya secara detail. Ini katalog secara umum. Kemudian diklik detail akan tampil seperti ini. Nah, sekarang pertama kita buat controller yang pertama, yaitu controller home. Kalian buka Visual Studio Code-nya ya untuk pembuatan coding controller ini. Nah, di sini saya buat. Nah, di sini sudah ada pustaka booking. Jika kalian pertama kali membuka Visual Studio Code tidak ada tampilan seperti ini, kalian tinggal pilih File, Open Folder ya. Arahkan ke SAM lalu htdocs tempat kalian menaruh file web programming 2 yang sebelumnya gitu ya. Ini karena lanjutan di htdocs. Nah, namanya pustaka booking. Kalian klik, jangan double klik ya, diklik lalu select folder. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Ya, kalian tinggal klik yang kecil. Nah, lalu pilih application, nah nanti akan tampil. Tadi diminta membuat controller, nah berarti di sini yang pertama dilakukan adalah membuat controller. Ya, ini adalah sisa dari web programming 2 sebelumnya. Kalian buat controller home caranya bisa kalian klik kanan ya, new file, atau letakkan di controller kalian pilih di sini ada new file. Ya bisa dua cara, simpelnya sih klik kanan lalu new file. Masukkan controller itu diawali oleh huruf besar home titik php ya, lalu di enter. Nah, tampil seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah kita kembali ke modul pembelajaran. Nah, kalau sudah kalian buatkan ya controllernya seperti ini ya, masukkan coding tersebut. Nah, di sini ada beberapa part ya. Kalian masukkan codingnya. Nah, di sini saya contohkan part awalnya dulu ya. Di sini kalian bisa buka PHP-nya gitu ya. PHP lalu di enter ya. Jangan lupa untuk ditutup ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal lanjutkan ya, lanjutkan pembuatan controllernya ya. Masukkan coding ini nih ya, class home extend CI controller. Hati-hati penggunaan kurung kurawalnya gitu ya. Nah, sampai di sini ya, kalian masukkan sampai codingnya di sini. Nanti baru kita lanjut ke user. Silahkan dimasukkan dulu. Nah, untuk controller home ya nanti akan jadinya seperti ini. Ketika kalian membuat class home extends CI controller ya, nanti function yang pertama ini adalah function index ya, nanti yang untuk membuat atau memanggil halaman view ya yang akan kita buat. Jadi controller ini akan mengatur view apa saja gitu ya, yang nanti akan kita tampilkan di URL pustaka booking untuk katalog bukunya. Nah, setelah
controller buku dibuat, dan juga jangan lupa ketika kalian membuat controller, tadi sudah saya ingatkan sebelumnya, menggunakan huruf besar di awal ya, dan pada setiap functionnya di kontrol itu akan ditutup oleh sebuah kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawal ini di Visual Studio Code akan dikasih tahu pasangannya gitu ya. Seperti ini di public function index berarti harus ada pasangan tutupnya. Nah, untuk yang di paling bawah ini adalah pasangan kurung kurawal untuk pembuka dari kelasnya gitu ya. Jadi harus benar-benar berpasangan. Jangan sampai kalian membuat kurung kurawal gitu ya, tapi tidak berpasangan. Nah, sebagai contoh, saya hapus satu di sini, ya, saya hapus satu. Nah, nanti di sini akan merah, bertanda bahwa controller home ini ada masalah, gitu ya. Nah, kita lihat di terminalnya. Nah, di sini ada problem. Nah, syntax error, unexpected end of file. Artinya tidak ada penutup dari akhir filenya, gitu ya. Akhir filenya tidak ada, berarti kan tadi di sini dihapus satu nih, kurang. Nah, makanya kalian tambahkan di situ. Nah, dia otomatis nanti akan hilang problemnya gitu ya. Nah, jika controller home sudah selesai ya, selanjutnya yang dilakukan adalah kita akan membuat template user ya. Template user yang mana nanti ada beberapa view. Dari sini pada controller home dilakukan pemanggilan view, header, daftar buku ya, dan footer. Jadi nanti di sini kita panggilnya menggunakan view ya. Nah, di sini pada controller ini juga dilakukan pengecekan terhadap user. Jadi autentifikasi atau user yang masuk itu siapa, itu akan dicek dan nanti akan muncul di halaman katalog di atasnya ya, di headernya. Tapi jika belum login maka akan muncul kata pengunjung. Jadi kalau belum login hanya tertera tulisan pengunjung. Tapi kalau sudah login nanti akan tertera nama kalian. Itu juga sesuai dengan hasil registrasi ya, registrasi kalian. Jadi pastikan di web programming 2-nya itu sudah benar gitu ya. Karena ini akan nyangkut ke web 3-nya. Selanjutnya kita buat template user. Pertama header ya. View-nya dengan nama header. Di folder tapi jangan lupa nih ada kata-kata folder. Pada view templates, kemudian templates user. Berarti kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Ya. Di sini kita cari view ya. View. Kemudian templates ya. Lalu ada templates user. Nah, di sini ada header. Nah, di sini saya sudah membuat. Ya. Artinya kalian nanti kalau misalkan belum ada, berarti di dalam view ya. Dalam view kemudian kalian buat folder templates ya. Di dalam folder templates buat lagi folder templates user. Caranya gimana ya, tinggal klik kanan view new folder gitu ya. Kalau folder bikin new folder. Kemudian di dalam templates user buat nama header titik php ya. Artinya gimana? Klik kanan new file gitu ya. Nah, bedanya view dengan controller adalah kalau view tidak perlu kalian buat di depannya huruf besar. Tapi kalau controller ya kalian bisa membuatnya dan wajib itu ya harus menggunakan huruf besar gitu. Nah, di mana codingnya? Nah, di sini tadi ya coding untuk header ya. Nah, kalian buat ini, masukkan codingnya dulu ya. Nanti penggunaannya di apa nanti baru kita bahas. Masukkan dulu, nanti kita pastikan dulu running gitu ya. Nah, masukkan di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, akan seperti yang saya buat. Nih. Gitu. Dia sampai dengan base URL about gitu ya. Kita lihat sini. Nah, di sini ya. Kalian masukkan codingnya
untuk halaman header ya. Nah, silakan kalian masukkan dulu. Nah, ini untuk hasil coding yang dibuat ke halaman header.php ya untuk view-nya. Yang mana nanti halaman header ini akan mengatur judulnya gitu ya. Di title judul dari webnya, kemudian yang akan mengatur link-link apa saja yang ada di halaman atas nanti ya, atas dari webnya. Nah, di sini ada beranda, ada booking, ada profil ya. Gitu. Nah, nanti ini yang akan ada di atas nih. Karena dia header berarti akan ada di atas halaman web. Nah, selanjutnya kalau headernya sudah dibuat, kemudian kita buat halaman footer ya. Halaman footer.php. Letaknya masih di templates yang tadi sama seperti header. Ya, kalian buat footer.php. Nah, di sini kita buat dulu. Masih sama di templates ya, templates user. Sini. Nah, kita buat file footer.php. Nah, kalau sudah kita lihat codingnya. Nah, coding footer ini berarti yang akan mengatur halaman bawah. Ini isinya rata-rata jQuery ya, jQuery dan JavaScript yang akan mengatur halaman bawah dari webnya. Nah, di sini juga dia memakai CSS ya, dari sbadmin2.javascript. Ya, artinya dia memakai bootstrap dari admin JS2. Nah, kalian masukkan dulu ya, masukkan codingnya. Kalau misalkan di web 2 sudah ada ya footernya, dilihat kembali apakah masih sama atau beda gitu ya. Kalau misalkan ada tambahan silahkan ditambah gitu ya, kalau ada kekurangannya. Nah, yang penting kalian lihat dulu patokan coding ini, jangan sampai salah, nanti akan mempengaruhi tampilan. Ya, kalian pindahkan coding ini ya ke halaman footer tadi. Berikut halaman footer ya yang sudah dimasukkan coding tadi. Nah, ini ketika kalian buat akan seperti ini ya. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa isinya tidak jauh dari JavaScript ya, bootstrap gitu ya, jQuery. Nah, akan ada di sekitaran situ gitu ya untuk footer isinya. Selanjutnya setelah footer dibuat ya, kita buat daftar bukunya. Nah, ini yang akan mempengaruhi halaman tengahnya. Berarti yang atasnya tadi header, bawahnya itu footer. Nah, ini tengahnya ini adalah daftar buku yang akan kita tampilkan. Ya, letaknya ada di view buku. Ya, folder buku ini kalau tidak salah sudah ada di web 2 ya. Tinggal kalian tambahkan filenya ini nih, daftar buku.php. Nah, kita buka dulu. Ada di view ya, view kemudian buku. Nah, ini isi dari yang web 2 sebelumnya. Kemudian kita tambahkan file daftar, jangan pakai spasi ya, daftar buku titik php ya, daftar buku titik php. Nah, kalau sudah tinggal kalian tambahkan coding daftar buku ini. Nah, ini kan kejelasannya juga sudah ada di penjelasan. Tampilkan semua produk, artinya dia akan menampilkan semua buku gitu ya. Nanti ada tombol yang digunakan di buku-buku ini. Nah, ini untuk bukunya dulu ya, daftar bukunya. Detailnya belakangan. Ini dia nampilin booking ya, terus tombol detail buku gitu ya. Nah, kalian masukkan dulu ya coding daftar buku ini ke halaman tadi. Nah, ke halaman daftar buku ini. Nah, ini halaman daftar buku ya, yang akan menampilkan katalog di tengahnya.
Nah, ini agak panjang ke kanan. Kalau kalian melihat di modul tampilannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini turun ke bawah. Ini sambungan ya, IMG, SRC. Nah, sini. Ini kalau di webnya, ya di Visual Studio Code-nya itu ke kanan, ke samping. Ya, karena ini di Word dia turun ke bawah di sini. Aslinya sih begini ya. Aslinya adalah dia ke samping. Coding ini agak panjang ke kanan tuh, ya. Jadi jangan bingung kok di modul dia ke bawah, gitu ya. Sedangkan di Visual Studio Code ya buatnya kalau selama itu satu baris, buat ke samping sampai satu baris itu selesai lah, seperti ini. Baru pindahkan nanti di baris baru dengan coding baru. Contoh ini. Ini ke kanan panjang, nah ini baru, gitu ya. Nah, ini untuk daftar bukunya. Setelah daftar buku selesai, kita sudah bisa mengatur ya controller defaultnya. Nah, ada di roots. Artinya ketika kita jalankan pustaka booking gitu ya, yang akan tampil pertama kali itu siapa? Nah, ini controller home. Ya, tanpa kalian panggil localhost / pustaka strip booking / home, nggak usah. Langsung aja localhost / pustaka strip booking. Nah, nanti yang otomatis jalan adalah controller home gitu ya, karena kalian sudah setting defaultnya di sini adalah home. Nah, ini ada di roots ya. Kita setting pustaka booking ya. Kita cari dia di roots. Dia ada application config. Nah, di roots kita cari di sini. Nah, di sini defaultnya autentifikasi karena dia web 2 ya dasarnya. Nah, kalian ganti di sini home ya, home, defaultnya home. Nah, kalau sudah, nanti coba di URL kalian jalankan ya, apakah ini bisa berhasil atau tidak. Kita coba running ya, hasil coding tadi di browser yang kalian punya di situ. Ketikkan saja localhost ya / pustaka booking. Nah, ini saya sudah ada ya. Ya, seperti ini nanti localhost / pustaka strip booking. Nah, alamatnya ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, hasil coding yang kalian buat tadi. Nah, ini tampilnya seperti ini. Ini katalog. Ya, detailnya sudah bisa belum? Belum ada. Page not found ya, karena halaman ini belum kita buat. Gitu ya. Nah, ini selamat datang pengunjung, artinya dia belum login. Ya, kalau klik login ya belum bisa ya. Karena halaman-halaman ini belum dibuat, baru hanya dibuat headernya. Ini header, ya ini header, di bawahnya ini footer nanti, halaman footernya. Kemudian ini daftar buku tadi. Nah, ini yang ada di bawah tengah ini adalah daftar buku yang kalian buat. Gambar-gambar ini bisa tampil dari mana? Nah, ini kan kalian sudah pernah buat sebelumnya di web programming 2, ya. Pustaka booking yang di programming 2. Artinya semua yang kalian pernah lakukan di tabel buku sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang ditampilkan di halaman front end-nya. Nanti kalau ada yang bertanya, kok saya nggak nampil Pak bukunya gitu ya. Cek tabelnya, apakah tabel bukunya sudah ada isinya atau belum. Gitu. Kalau belum berarti kalian harus isi tabel bukunya sesuai dengan cara yang ada di web programming 2 ya, karena web programming 2 itu mengajarkan kalian memanipulasi tabel buku, kategori dan sebagainya, gitu ya, untuk menambahkan data-data buku seperti ini. Jadi di web programming 3 kita buat front end-nya supaya nanti kita bisa pinjam booking ya. Nah, ini belum ada. Yang dimana buku yang bisa di booking ini diambil dari tabel buku yang sudah pernah kalian buat gitu ya, isinya dan dimasukkan di mata kuliah web 2. Nah, ini harus dicek kembali apakah tabel tersebut sudah terisi atau belum. Oke, selanjutnya setelah daftar buku itu berhasil ditampilkan gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, tampilan katalog bukunya. Kita buat detailnya. Nah, ini di pertemuan 2 juga masih ada detail.
ya. Kemudian kita harus ke controller. Pada halaman daftar buku terdapat link untuk melihat detail, di mana link tersebut mengarahkan ke controller halaman / detail buku. Halaman yang dimaksud oleh modul tadi adalah ya yang ini ada di daftar buku ya. Kalian buka daftar bukunya. Nah di sini. Nah ini ya. Ini akan berhubungan dengan detail buku. Nah, karena di sini ada detail. Berarti kan ketika diklik, nah akan menuju ke halaman detail buku. Berarti kita harus buat dulu nih function detail bukunya ya di controller home. Ya, di controller home ini. Nah, ini. Jadi kalian harus fokus ke sini langsung nanti. Tambahkan fungsi baru ya, function baru dengan nama detail buku pada controller home ya. Nah, kalian buka controller home. Di sini ya. Nah, tinggal kalian tambahkan function baru di sini. Nah, kasih jeda sedikit. Public ya. Function detail ya. Buku. Nah ini ya kita sudah buat functionnya, tinggal kalian tambahkan nah coding ini ya, coding untuk function detail bukunya. Nah ini halaman detail bukunya ya, halaman functionnya yang ada di controller home. Tadi diminta buat function detail buku. Nah coding yang tadi saya minta masukkan, nah hasilnya seperti ini. Ya nanti detail buku itu akan menampilkan judul, pengarang sampai dengan ID ya, sampai stok sih bisa di sini. ID ini biasanya untuk penghubungnya. Jadi dari judul, pengarang, penerbit, kategori, tahun, ISBN, gambar sampai dengan stok ini yang akan ditampilkan ya, yang akan ditampilkan di halaman detail buku. Dia mengambil dari table nih ya. Kalau sudah ada hubungannya dengan field, berarti di sini ini akan berhubungan dengan field yang ada di table. Berarti penulisannya pun harus sesuai dengan penulisan di table. Ya. Nah, setelah detail bukunya dibuat ya, functionnya, ini kan baru functionnya dibuat ya. Berarti kita harus menambahkan sebuah function baru tapi di model user. Bukan menambahkan function baru ya, tapi mengedit aja. Karena function ini sudah ada kayaknya sebelumnya. Kita cek dulu. Kita cek dulu di model user. Ya. Nah, ini model user sudah ada. Ya, di sini diminta edit pada bagian function join kategori buku. Kita cari join kategori buku. Oh, ternyata join kategori buku ini di web 2-nya tidak ada ya. Kalau tidak ada, dari basically web 2-nya nggak ada, berarti kalian harus tambahkan nih. Ya, tambahkan public function ya. Ini kita lihat join kategori buku string where, kategori buku dalam kurung ya, dalam kurung string where. Nah ini kurung kurawalnya. Nah kalau sudah, tinggal kalian masukkan nih coding ini ya. Coding ini kalian masukkan ke dalam editor tadi, ya, ke model user tadi. Nah di sini kalian masukkan. Nah ini halaman model user tadi ya, yang diminta untuk menampilkan
menambahkan function baru join kategori buku. Kalau di modul tadi diminta untuk mengedit, itu mengedit kalau misalkan sudah ada ya. Nah, ini edit kalau sudah ada. Kalau belum ada berarti kita buat baru ya. Buat baru. Nah, di sini join kategori buku. Ya, bikin codingnya untuk penjoinan antara ID ya. ID yang ada di tabel kategori dengan yang ada di tabel buku. Nah, ini akan disinkronize. Ya, akan dijoinkan. Jadi nanti akan ditampilkan bareng di halaman detailnya ya. Nah, kalau fungsinya sudah, next kita buat halaman utama view-nya ya, view dari detail bukunya. Nah, ini harus dibuat dulu. Jangan sampai nanti kalian sudah buat yang lain, tapi halaman view-nya nggak dibuat. Nah, gitu ya. Buat view-nya itu diminta di halaman di folder buku ya. View, folder buku, lalu detail buku. Oke, kita buat. Kita tutup dulu. Nah, view, kemudian buku, ya. Nah, ini detail belum ada ya. Nah, kita buat new file, detail, strip, ya, buku, titik php, gitu ya. Detail strip buku, titik php. Nah, kalau sudah, kita lihat kembali, ya, codingnya. Nah, coding detail ini, ya, kalian masukkan nih. Nih, jangan lupa ya, coding-coding detail ini kalian masukkan ke halaman tadi. Silakan dimasukkan dulu, sebelum nanti kita lihat finalnya seperti apa. Nah, ini tampilan dari coding detail buku yang tadi kalian harus masukkan. Jadi nanti di sini pemanggilan yang dari model yang di controller home ya, yang di controller home tadi yang ini nih. Nah, ini semuanya nih yang setelah string data akan dipanggil di detail buku. Nah, ini di sini. Jadi string judul ya, string kategori, string penerbit, string dipinjam. Nah, ini sumbernya dari tadi yang ada di controller di function detail buku. Bukan yang di belakang sini ya, tapi yang ada di sini. Kalau ini field yang ada di table. Kalau ini untuk pemanggilannya. Ya, yang ada di view detail buku. Yang nanti gunanya untuk ditampilkan di browser ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat finalnya di browser tadi ya, di browser yang tadi sudah kita buka. Kalian tinggal refresh. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, sekarang kita lihat hasil akhirnya ya. Hasil finalnya seperti apa. Kita refresh dulu. Nah, sekarang klik detailnya ya. Tadi kan terakhir kita sudah buat detail buku. Kita klik detailnya. Ternyata ada trouble. Di sini kita lihat. Call to undefined method model buku join kategori buku. Ada function join kategori buku. Ya, dibuatnya di model buku. Kita lihat codingnya. Kita trace di controller home line 35. Kita lihat dulu benar apa enggaknya. Controller home line 35. Nah, ini this model buku join kategori buku. Berarti function join kategori buku ini adanya di model buku. Sedangkan di modul tadi kita lihat ya, di modul tadi join kategori buku ya dibuat di model user. Nah, ini ada kesalahan di sini. Ya. Harusnya bukan di model user tapi di model buku ya, sesuai dengan coding yang diminta nih. Tuh di model buku. Berarti kita pindahkan. Di model user ya, function join kategori buku ini kalian copy dulu di sini. Nah, kalian blok dulu. Kalian pindahkan, kalian cut, pindahkan ke model buku ya di sini ya. Di paling bawah. Letakkan di sini. Karena diminta di home tadi adalah di model buku ya, bukan di model user. Berarti sudah kita pindahkan di sini. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di browser. Tinggal kalian refresh. Nah, tampil ya. Detailnya tampil. Saya klik kembali dulu. Ya, kita coba buku yang lain. Misalkan yang PHP ini, kalian klik detail. Nah, tampil semuanya ya.
Kita coba lagi sekali lagi yang kanan ini, klik detail. Nah, tampil sudah sesuai. Nah, berarti tadi kesalahannya adalah peletakan function join kategori buku yang sudah kita buat sebelumnya di model user dan seharusnya diletakkan di model buku. Ya, nah kita kembalikan lagi. Nah, jadi ini di pertemuan 2 yang kita bahas dari mulai tampilan daftar buku gitu ya sampai dengan detail buku yang terakhir tadi. Nah, dibuat seperti itu dan jalannya atau runningnya akan seperti yang tadi saya contohkan. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ke kalian di pertemuan 2 ya untuk katalog dan detail buku. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan jika ada debug seperti tadi ya solve-nya ya seperti tadi gitu ya. Ngebenerinnya ya seperti tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri video pembelajaran untuk pertemuan kedua kali ini. Untuk perhatiannya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.